Jadi kalau kita ketahui bahwa Maria itu hanya sebagai alat, hanya dipakai Tuhan. Tetapi kalau kita terlalu menyandung menghormati Maria lebih dari itu, emangnya Tuhan kita punya ibu? Tuhan kita nggak punya ibu, orang dia Tuhan. Iya. Iya kan? Nah, betul. Terus sampai argumen, sampai berantem sama saya di sosial media, tapi saya nggak jawab ya, tapi mereka terus mencecer saya gitu. Mereka mengatakan karena saya tidak belajar Katolik secara benar, saya bukan orang Katolik, saya bilang, aduh, kenapa sih kalian rese? Ya ini aja. Kalau kalian percaya di dalam sana, silakan monggo. Kalau saya kan berbeda. Kita kan bebas di Indonesia. Di mana aja kita kepercayaan kita. Apalagi saya hidup di Amerika. Lebih freedom, Pak Singa. Betul ya. Jadi itu yang dari saya. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu, biarlah kita tahu sejarah ini bukan jadi perdebatan ya. Gitu. Oh iya. Nah, menurut Pak Singa, apa yang harus dilakukan lagi orang-orang ini supaya tercelik mata rohaninya? Kayak seperti Pak Singa tadi bilang, penyembahan terhadap Maria itu dari pengajaran Arab. Nah, itu mungkin ada penjelasan sedikit, Pak, supaya audiens di luar sana bisa memahaminya juga, karena ini lagi di live kan? Iya, saya pernah baca kemarin tuh. Kalau nggak salah Pak ini juga kemarin waktu debat tuh, siapa Pak Tristan yang ngasih tunjuk itu. Waktu di channelnya FIC ya, kemarin. Pak Tristan yang tunjukin websitenya itu. Setelah kita baca, ternyata itu ini sinkretisme gitu loh. Wow. Iya, mungkin mereka taunya dari ini ya, dari bidat-bidat Kristen, tapi mereka salah nangkap kali. Sehingga karena memang di zaman dahulu, dari kalau kita lihat di mana video saya yang pengajaran sebelumnya itu loh Bu, Kristen dan pagan, kan ada itu pelajaran pertama ya kalau nggak salah. Itu kan ada sekte juga sebelum Masehi ya, itu yang menuhankan Bunda Suci kan. Ada kan di daerah Syria itu, sempat kita bahas tuh, itu ada ya. Jadi mungkin dari situlah kita bincang-bincang malam ini Bang tentang Maria serta tuduhan-tuduhan yang ada di luar. Memang ini dulu yang pertama tentang tuduhan. Saya sendiri juga sering memikirkan hal itu Bang ya, merenung-renungkan gitu. Kenapa sih kok begitu teganya di pihak luar sana itu menuduh kekatolikan, kemudian menuduh Maria gitu. Sebetulnya kalau dengan membaca Alkitab malah justru jadi benci, keliru ya. Tapi mungkin ini ya, salah pengertian mungkin tentang yang diimani oleh kita dari pihak mereka itu sebuah pengajaran gitu, pengajaran kekeliruan. Jadi memang keliru diajarkan. Padahal kalau kita ajak bicara sekalipun mereka, itu sebetulnya suka nggak suka akan muncul sepotong kalimat seperti iya kita juga menghormati tapi kami tidak menyembah. Nah itu lagi passwordnya itu loh, katakannya menyembah Maria. Lah dari mana mereka dapat hal ini? Bingung saya. Itu yang pertama Bang ya. Yang kedua, memang harus dijelaskan juga kepada mereka setiap saat ya, karena mereka lahir baru kan, lahirnya baru terus polos terus gitu, nggak pinter-pinter, lahir terus baru. Nah ini yang harus disampaikan. Kalau cara pandang kita terhadap peran Maria itu bisa dijadikan teladan iman ya. Kita mencontoh pada peran Bunda Maria, keberadaannya, cerita juga dalam Injil gitu ya, bahwa
sang bunda itulah justru yang membesarkan Yesus gitu. Nah, dengan pemikiran secara manusiawi, kita tentu punya idola begitu ya, atau terutama rasa hormat kita terhadap ibu gitu. Yang kalau kita sejajarkan, bunda itu kita anggap bunda kita, seperti itulah kira-kira beliau itu menyayang sang putra gitu sebagai manusia. Sehingga dengan cara bunda kita itu mengajar Yesus yang masih bayi sehingga tumbuh dewasa, itu tentu punya banyak hal yang memberi karakter warna terhadap Yesus manusia, ya, bukan Yesus yang ilahinya, Yesus manusianya, di mana ia sebagai sosok ibu yang mendorong anaknya untuk ke bait Allah, ya, sampai Yesus menjadi rabi selama 30 tahun hilang dalam Injil itu begitu ceritanya. Kemudian Yesus pun anak satu-satunya. Jadi kekaguman kita terhadap bunda ini melihat bahwa sekalipun ia tahu, tapi ia tetap menganggap Yesus sebagai manusia ketika mendidiknya. Dan ada satu kata di dalam Alkitab atau Injil itu yang menyentuh hati, bahwa segala hal selalu diendapkan, dipendam oleh Maria. Kita tahu bahwa ada perjumpaan dengan Simeon, ya, kemudian perjumpaan dengan malaikat, itu semua terfoto, tercatat di dalam Injil seperti itu. Maka bukan salah ya, bukan keliru kalau kita memandang bunda ini sebagai teladan iman, sebagai sebuah moto, ya, kata bijak yang pernah saya dengar. Mungkin si Abang tahu bahwa menuju Yesus melalui Bunda Maria itu sudah pembahasan kita Katolik setiap saat, ya, tentang Maria. Istilahnya per Mariam et Jesum atau et Jesum per Mariam itu terasa banget gitu, bahwa sang bunda itu memang memposisikan sebagai panutan kepada kita. Itulah makanya ketika Yesus mengatakan di kayu salib sebagai salah satu dari 7 sabdanya yang terakhir, ibumu, itu penuh makna. Dimaknai juga. Kalau cuma sekedar kata-kata, ya hampang, ya, keropos iman itu. Tetapi kalau kita memaknai kata Yesus sendiri, itu menjadi hidup Maria itu di situ peran. Maka peran Maria itu bisa dijelaskan di dalam Alkitab, Bang. Maria itu sebetulnya sudah terdeteksi dalam perjanjian lama, ya, walaupun secara samar-samar kan, Bang, ya, bahwa akan muncul seorang anak darah, dari Kejadian deh, bahwa keturunan wanita ini akan menginjak, menghancurkan kepala si ular tua itu, ya, kira-kira begitu. Kemudian akan muncul seorang darah gitu, ya, yang akan melahirkan putra dan seterusnya. Itu tipologi-tipologi yang secara samar-samar kita yang bukan bangsa Yahudi, ya, hanya pengikut Yesus, itu bisa melihat sekarang hal itu. Nah, coba bayangkan kalau mereka di pihak Yahudi, untuk pro dan kontra seperti saat ini, ya. Tapi kita sebagai Kristen, apalagi Katolik, paham bahwa itu jelas samar-samar terhadap Maria ini, gitu. Nah, itu yang dapat kita lihat dalam perjanjian lama secara samar-samar. Kemudian di dalam perjanjian baru lebih jelas lagi bahwa dari apa yang digambarkan di dalam Injil, maksud saya, Injil, itu jelas bahwa bunda itu hidup bersama sang Mesias, ya. Kalau kita gunakan kata Tuhan Yesus, mungkin semakin jauh komparasi antara manusia dengan Tuhan. Tapi ketika sang Mesias, penggenapan dari janji Allah, maka pas, ya, tipologi yang akhirnya menuju kepada sesosok Yesus sebagai Mesias, tentu ada peran bundanya sendiri, gitu. Itu yang ingin saya sampaikan, Bang. Sementara poin pertama tentang bagaimana teladan Bunda Maria menjadi teladan kita juga untuk melihat sang putra dari cara pandang
sang bunda. Demikian dulu Bang, nanti kepanjangan Bang. Saya sambut lagi nanti berikutnya. Silakan. Halo, Bang Gia. Oh, lagi ngambil gelas ya. Halo. Wah, signal Bang Gia nih. Oke, halo. Oh iya Bang, nah, ada suara. Menuangkan kopi dulu. Oke. Sudah saya tebak. Ya, benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak RT itu sangat benar. Begini Pak RT, sebenarnya mereka ini sering sekali gagal paham, ya, salah paham terhadap keyakinan ataupun terhadap penghormatan kita kepada Bunda Maria. Ya. Jadi bisa dikatakan begini, saya kurang tahu dasar dari mereka muncul ketidakingintahuan soal Bunda Maria itu dari mana sumbernya. Saya lagi cari-cari sebenarnya. Karena apa? Kalau kita mengarah kepada tokoh yang mereka katakan reformasi Pak RT, itu mereka sangat menghormati Bunda Maria. Ya. Itu. Nah, itu udah pernah kita bahas juga Bang tentang Luther. Ya. Saya tuh melihatnya, tapi kenapa ya? Sudah hampir berapa abad sejak Luther, itu banyak orang yang muncul justru dengan dasar yang berbeda, memandang Bunda Maria, bahkan di kesempatan lain ada yang mengatakan setelah Bunda Maria melahirkan Yesus itu Bunda Maria sudah tidak siapa-siapa gitu. Ada yang begitu juga. Ya. Terus saya berpikirnya kalau mereka misalnya melihat dengan terang kewarasan, nah ini terang kewarasan gitu ya, pasti bisa mereka melihat Bunda Maria itu ya mungkin kita bisa mengatakan apa yang disebut sebagai tradisi suci para rasul itu sangat penting untuk memperjelas hal itu. Kalau kita mau ke situ, tetapi dalam Alkitab pun seperti yang Pak RT katakan tadi, Bunda Maria itu dinubuatkan, diceritakan dan lain sebagainya, tetap saja memunculkan dalam otak orang-orang tertentu itu bahwa kalau kita menyebut Maria itu seolah-olah kamu itu nyembah Maria, begitu kira-kira. Ya, menyebut Maria itu seolah-olah sesuatu yang buruk. Ya mungkin kalau Maria Ozawa mungkin bukan. Jauh Bang. Sampai batuk. Jadi saking saya kesel itu Pak RT. Maksud ini mendengar Maria Ibu Yesus dibicarakan oleh orang Katolik, dihormati oleh orang Katolik, itu kok bencinya itu kok seperti melihat iblis gitu loh, kira-kira begitu. Iya betul. Seperti melihat iblis. Nah, itu saya bertanya, dari mana ya ajaran semacam itu? Padahal kitab suci, Injil ya, keempat Injil itu menceritakan bahwa Bunda Maria itu hampir di setiap perjalanan Yesus selalu dia ada. Bahkan sampai Yesus wafat. Ya. Dan dinubuatkan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14. Dinubuatkan bahwa nanti seorang perempuan dari keturunan Adam, keturunan Hawa yang tidak taat itu, ada nanti yang taat, yang bisa mengalahkan ketidaktaatan itu, atau bisa mengalahkan iblis itu. Nah, ada seperti itu, tapi orang-orang ini, ya, saya kok mereka lebih menghormati Maria Ozawa daripada Maria Bunda Yesus.
Lebih penting Pastor Sarah itu, Abang. Lebih penting Pastor Sarah daripada Maria, kan? Lucu ya. Ya, itulah Bang. Saya tanggapi Bang. Memang seperti demikianlah ya mereka, karena kalau dalam pemikiran saya bahwa pernyataan teman kita Pak Anton itu bahwa asal bukan Katolik, asbak gitu loh Bang. Kenapa? Karena mereka hanya patokannya Katolik yang menjadi sandungan. Sementara kalau mereka mau membuka pikiran maupun hati, Ortodok pun mempunyai banyak cerita, kisah, tradisi, penghormatan kepada Maria. Sebagai bagian dari kesatuan awal dulu kekristenan, tetap penghormatan Maria itu ada, ya. Nah, yang umpamanya menuduhkan bahwa kita atau pihak lain itu menghormati berlebihan sampai dengan kepada penyembahan, cenderung mengikuti doktrin kebencian tadi, Bang, asal bukan Katolik itu. Itu yang saya bisa sampaikan memang sebagai pembeda, Bang. Tetapi biarlah mereka tetap demikian ya, karena ilalang harus tumbuh bersama dengan kita. Bahkan mereka jauh lebih struggle gitu loh, akan terus bergerilya menghantam gandum yang memang sudah menguning begitu. Gitu Bang, sementara pemikiran saya. Kemudian saya ingin menambahkan, boleh Bang ya, bahwa tadi kan kita sampaikan bahwa kepada Yesus melalui Maria itu bisa kita jauh lebih gali lagi dari sekedar tipologi-tipologi tadi yang secara samar-samar. Ketika lebih jauh Bapak Gereja, maaf saya sendiri yang melanggar. Saya tidak akan menggunakan kata Bapak Gereja Bang ya. Saya akan selalu menggunakan sekarang istilah saya supaya tegas. Para uskup dahulu kala itu, masing-masing kepatriakan itu jauh lebih memahami isi Alkitab ternyata, atau Injil. Mereka dengan terang Roh Kudus bisa menyatakan banyak hal, yaitu yang kita tuangkan dalam doktrin dan dogma. Nah, doktrin dan dogma tentang Maria tentu sebagai klaim buat kita, di mana doktrin memang harus ada dalam setiap rancangan besar. Dalam suatu hal yang besar tanpa doktrin akan kocar-kacir. Itu karena doktrin itu begitu penting, maka dipertahankan, bahkan kita dogmakan. Nah, terkadang ada yang pertanyaan ini sekaligus menjawab juga saya Bang kepada pihak lain yang pernah ditanyakan kepada saya tentang Bunda Allah Bang ya. Mohon izin ini saya sampaikan. Iya, silakan. Banyak boleh. Ya. Sedikit aja Bang. Jadi kalau ada yang ragu dengan istilah Bunda Allah, saya akan mengajaknya dengan sedikit bercanda ya. Di pihak yang lain, di pihak non-Katolik dan non-Ortodoks selalu mengatakan, Yesus itu Tuhan, iya setuju. Yesus itu Raja di atas segala raja, iya setuju. Pertanyaan saya, kalau ada raja, maka gelar bundanya apa? Gitu kan? Karena sudah jelas di dunia ini, siapapun itu raja, sang bunda pasti duduk di samping sang raja, bukan sang permaisuri. Jadi yang mendampingi raja dalam memerintah adalah sang bunda kerajaan. Maka bunda raja disebut ratu, ratu surga, Bunda Allah, itu dogma dan doktrin. Itu logika saja kita bawakan, mereka akan gagal paham. Nah, kemudian mereka akan mempermasalahkan, lalu kalau dengan jadi Bunda Allah, apakah Allah itu diperanakan? Keliru lagi. Nah, jadi itu sedikit penjelasan logika dangkalnya ya, bahwa setiap doktrin dan dogma itu bisa dipertahankan dari sisi kekatolikan karena melihat seperti itu gitu, jauh ke kedalaman maknanya. Jadi ketika Yesus sebagai raja, tentu ia memiliki bunda. Gelar sang bunda di setiap kerajaan pasti menjadi ratu, dan itu cocok Bang dengan koredentik ya. Di mana-mana raja akan duduk berdampingan dengan ratu. Sementara permaisuri nun jauh di samping raja. Dia tidak ikut memerintah gitu. Nah, perkaranya kalau mungkin tidak percaya,
atau gagal paham tentang hal ini, kemudian mengkaitkannya bahwa oh berarti diperintah oleh dua, keliru lagi. Itu cukup sampai di situ dulu, nanti kita berbicara. Itu yang pertama, Bang. Ya, saya bilang kan sedikit, kayaknya nambah satu deh. Setelah kita bahas tentang Bunda Allah dan Ratu Surga itu, banyak juga ternyata yang dipertanyakan pihak mereka, bagaimana cara kerjanya, kok bisa dibilang menjadi partner dengan Tuhan, gitu. Di satu sisi dia mengagungkan kata Tuhan, tapi di sisi lain dikatakan Yesus pun manusia. Ini yang posisinya mereka selalu ambigu ya. Kalau seandainya itu melekat dalam kodrat Yesus sebagai 100% manusia dan 100% Allah, ya hingga kita bisa mengkaitkan hal itu. Nah, bagaimana kerjasama Bunda Maria itu dengan rahmat yang diterimanya? Ya itu otomatis akan mempersatukan kita dengan Kristus, bukan mencerai-beraikannya. Karena Maria tidak pernah mengajak hal-hal yang buruk seperti itu. Ketika Alkitab menyatakan secara samar-samar, apa yang ia katakan kerjakan dalam peristiwa perkawinan Kana, Bang ya, itu jelas Maria teladan kita. Demikian juga bisa dengan hal yang sama terjadi pada kita. Bunda Maria mengatakan kepada kita, hei nak, ikuti perintah anakku itu. Atau Tuhanmu itu, sekaligus dua kodratnya. Maka kita akan sama mengikuti apa yang dikatakan Bunda sebagai pelayan-pelayan yang menyediakan tempayan isi air dan penuh kepercayaan Sang Putra akan memberikan air tadi menjadi anggur. Masa kan dengan teologi seperti itu kita dianggap sesat? Aneh ya mereka ya. Kemudian kita tahu bahwa Maria mengetahui sekali tentang kehidupan Yesus dari mulai bayi sampai dengan menderitanya, ya, pengorbanan anak putranya ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk sebagai manusia, naluri kita berkembang ya, insting kita berkembang, ya, menghormati wanita, menghormati ibu kandung kita. Itu bisa juga kita terapkan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Sang Maria ini, Bunda Yesus ini. Nah, ya, kemudian mari kita jadikan Bunda semua umat beriman. Betul, dari dialah muncul, dialah tabut perjanjian itu. Itu teologi-teologi kita yang kok sulit banget ya mereka terima. Ya. Kemudian kita punya juga tentang pengangkatan Maria, ya. Nanti akan panjang itu, Bang. Tapi sesuai janji saya, masih banyak lagi yang kita bisa sampaikan tentang Maria. Sementara di session ini saya hentikan dulu. Jadi udah beberapa poin tadi, Bang. Untuk membantu mungkin untuk pendengar ya selanjutnya biar lebih ingin tahu lagi tentang Maria. Gitu dulu, Bang. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke. Penjelasan Pak RT sangat membuat pendengarnya mulai ini ya, mulai tidur. Bukan begitu maksudnya, tapi maksudnya adalah bahwa apa yang Pak RT sampaikan itu memang seperti itu kenyataannya Pak RT, bahwa mereka sudah mindsetnya dulu yang sudah dirusak duluan oleh mindsetnya dulu yang sudah dirusak, sehingga sehingga bagaimanapun kita menjelaskan soal Maria dalam posisi iman Katolik, mereka tetap mental ya, karena sudah dipagari ya, utang-utangnya sudah dipagari dengan duri lah, kita gambarkan seperti itu. Nah, tadi terkait yang Pak RT katakan itu kan ada beberapa dogma itu ya, ada sekitar 5 kalau tidak salah atau 4 ya. 5 Bang ya, banyak 5. Juga saya ngomong. Lanjut. Maria itu ada 5 dogma kalau tidak salah ya. Itu Maria Bunda Allah, Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria diangkat ke surga, Maria apalagi ya, yang satu itu ya. Ratu Surga. Hanya 4 ya atau 5 ya.
Kira-kira segitulah ya. Iya, kira-kira iya. Oke. Ya. Kalau yang tadi yang saya bahas sebelumnya itu baru tarafnya baru ajaran saja, belum Oke, menjadi oke. dogma. Coredentrix tadi terutama. Oke, Iya. jadi kalau kita lihat penyebutan gelar-gelar kepada Bunda Maria itu keterkaitannya karena putranya. Ya sama tadi Pak RT memberi contoh sederhana itu. Seperti saya beri lebih sederhana lagi. Seperti ibunya presiden, ya kan? Iya. Ya kan? Kita panggil anaknya presiden, pasti ibunya ya kita hormati juga, ya kan? Sebagai ibu dari presiden. Ya kan? Begitu. Maka tidak mungkin dia adalah ibu dari presiden lalu kita mengatakan kenapa kamu sebut-sebut dia ibu dari presiden padahal kan anak kandungnya yang jadi presiden. Ya, misalnya begitu. Ya kan? Itu hal sederhana ya. Jokowi itu presiden, maka ibunya pasti dipanggil sebagai ibu dari presiden. Nah, itu begitu. Nah, Yesus itu adalah Tuhan. Maka penyebutan Bunda Allah itu melekat padanya. Ya, penyebutan Bunda Allah melekat padanya karena terkait dengan Yesus yang adalah Allah. Itu. Seandainya ya, contohnya ya, Bunda Allah ini tidak ditekankan saat itu, pasti iman itu bisa digoncang dengan ajarannya Nestorius yang mengatakan tidak mungkin Bunda Maria melahirkan Yesus yang adalah ilahi. Itu kata Nestorius. Nah, Origenes mengatakan, oh tidak, kitab suci mengatakan dia ibu Tuhan. Dari dasar itu Origenes mengatakan, Roh Kudus saja mengatakan dia ibu Tuhan, masa Anda mengatakan dia bukan ibu Tuhan? Itu kan begitu. Nah, betul. Juga yang sederhana yang lainnya, contoh tadi ya, Maria diangkat ke surga, ya kan? Maria diangkat ke surga. Permasalahan di sini adalah pada dogma ini adalah orang-orang di luar Katolik tidak berusaha mencari tahu kitab suci terkait dengan itu, ya. Atau mengartikan perikop kitab suci yang sebenarnya bercerita tentang itu dengan cara yang lain. Ya, contoh, tadi Maria diangkat ke surga. Selalu dikaitkan dengan kitab Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Itu selalu dikaitkan dengan itu, dan kalau kita membaca sejarah gereja, itu banyak bapak gereja membedah siapa perempuan pada Wahyu 12 itu. Ya. Ada yang memberi pendapat, ya, bukan pendapat maksud saya, menafsirkan. Ada yang mengatakan begini, kalau memang seandainya yang dimaksud itu adalah Israel, maka harus lebih spesifik. Israel yang mana yang dimaksud? Karena di situ disebutkan seorang perempuan melahirkan gembala segala bangsa pada Wahyu 12 itu. Berarti yang harus kita cari sekarang gembala segala bangsanya siapa? Itu. Pada Wahyu 12 ayat 6 di situ ya. Seorang perempuan melahirkan seorang anak yang akan menggembalakan segala bangsa. Oh, berarti siapa gembala segala bangsa? Oh, ditemukan tidak ada yang lain selain Yesus. Nah, sekarang setelah ditemukan gembala segala bangsa, dicari siapa yang melahirkan gembala segala bangsa. Ketika saya diskusi Pak RT terkait dogma ini dengan yang berbeda dengan kita di salah satu media, saya tidak sebutkan, dia itu lari. Ketika saya tunjukkan Wahyu 12 ayat 6, saya tanya, siapa menurut kamu gembala segala bangsa? Dia katakan Yesus. Lalu siapa yang melahirkan Yesus? Nah, mulai dari situlah dia bilang, oh itu yang dimaksud di kitab Wahyu itu orang Israel. Dia bilang. Terus saya bilang, Bunda Maria orang Israel bukan? Iya. Lah terus siapa dong yang melahirkan gembala segala bangsa? Bunda Maria bukan? Muter-muter. Pokoknya muter-muter itu. Kalau kita sudah helikopter ya? Iya, muter-muter di bagian itu dan dia pertahankan dengan ngotot. Saya hanya mengatakan, kalau kita mau jujur untuk membahas hal-hal itu, kita akan menemukan titik temunya. Nah, saya akhirnya saya mengatakan, kalau Wahyu 12 ayat 6 itu bercerita tentang Bunda Maria dan anaknya Yesus,
Maka yang diceritakan pada ayat pertama itu, ayat 1 itu adalah Bunda Maria yang sudah diangkat ke surga. Ya. Sesimpel itu untuk memberitahu mereka sebenarnya. Tapi masalahnya mereka tidak mengikuti tafsiran bapak-bapak apostolik, bapak-bapak gereja, mereka nggak ikuti itu masalahnya. Ya. Tapi masih mengikuti yang lain-lain. Maksud saya adalah mereka masih mengakui hal-hal tertentu, contohnya Allah Tritunggal, perayaan hari Minggu, perayaan Rabu Abu, dan lain-lain. Mereka masih ikuti itu. Ada bagian-bagian yang lain mereka buang. Maka saya sering mengatakan, mereka itu biasanya mengambil yang mereka mau, yang lain dibuang. Nah, itu. Ya. Di situ dulu Pak RT, supaya agak tanggung-tanggung dikit lah. Supaya Pak RT bisa menerobos. Ya. Saya lanjutkan juga Bang yang tadi, karena tergerak saya disebut saya udah bahas 3-4 doktrin gitu kan, jadi semangat saya Bang, ternyata tanpa sadar keluar semua ya gitu. Ya. Ya, terkait dengan yang sudah Abang kritisi kemarin ya tentang video bahwa Yesus itu punya saudara tiri, Maria tidak perawan, kemudian Maria melahirkan anak-anaknya yang lain gitu kan. Nah itu saya kaitkan dengan peran Maria sebagai co-redemptrix itu, kita harus sampaikan bahwa kita menganggap Maria juga sebagai bunda gereja, ya, ia sebagai bunda gereja. Di situ mendapat pengertian lagi Pak terhadap kritisi video yang kemarin itu, di mana sebagai bunda gereja yang sekaligus adalah perawan sekaligus ibu, maka gereja itu harus perawan sekaligus ibu gitu. Nah itulah maknanya ke gereja Katolik bagi kita sebagai satu kesatuan umat dalam pelukan sang bunda, itu harus memegang doktrin tadi gitu ya, Maria sebagai ibu sekaligus perawan. Nah itu ada pernyataannya kalau nggak salah dari seorang santo ya, Santo Ambrosius gitu. Kata-katanya, Bunda Allah itu pola gereja ya, yakni dalam hal iman, cinta kasih, dan persatuan sempurna dengan Kristus. Sebab dalam misteri gereja yang tepat juga disebut bunda dan perawan, Santa Perawan Maria mempunyai tempat utama serta secara ulung dan istimewa memberi teladan perawan maupun ibu. Itu tertulis dalam Lumen Gentium 63 Bang. Nah itu harus memang dikeluarkan juga pada akhirnya ya semua ini, supaya bisa holistik gitu menilai bagaimana Maria, apa perannya, mengapa kok dihormati di dalam kekatolikan maupun keortodokan. Tadi sudah kita sampaikan, ia teladan iman, kemudian ia tabut perjanjian juga, ia pun sebagai bunda gereja, sebagai ratu surga, bunda Allah, semua. Nah itu Bang, tanggapan saya tadi menambahkan apa yang disampaikan Bang Gia. Saya kembalikan lagi tiktokan Bang, silakan. Oke, baik. Itu apa yang disampaikan oleh Pak RT tadi ya. Jadi bisa kita lihat di situ bahwa apa yang diajarkan oleh gereja Katolik terkait Bunda Maria sangat alkitabiah, Ya, dan betul. bukan hanya alkitabiah, sangat tradisi suci para rasul. Karena apa? Terkait misalnya ya, tadi Bunda Maria diangkat ke surga, itu ada catatan sejarah ya, catatan sejarah di mana ada pengecekan kubur, ada pengecekan yang dilakukan oleh salah seorang rasul seperti Santo Thomas misalnya, ketika Sang Theotokos tertidur ya, beliau mengecek lagi kuburannya dan ternyata Bunda Maria tidak ditemukan badannya. Ya, ada beberapa dokumen-dokumen yang berasal dari sekitar abad kedua dan ketiga yang bercerita tentang bagaimana ketika
kubur Bunda Maria dibuka, ternyata tidak ada tubuhnya, tidak ada lagi jenazahnya di sana. Nah, itu kan salah satu tradisi para rasul. Ya. Yang katanya mereka tidak percaya. Dan kalau kita percaya itu katanya, kita itu sudah menyimpang dari Alkitab. Nah, tapi sampai sekarang pun mereka juga masih percaya juga yang tidak ada di Alkitab. Ya. Sebenarnya blunder itu mereka itu. Blunder ya, Tritunggal lah, apalah ya. Betul. Ya, banyak sekali hal yang tidak tercatat. Makanya Injil Yohanes 21 ayat 25 mengatakan masih banyak hal yang tertulis yang dilakukan Yesus yang tidak tertulis dalam kitab ini. Ya, artinya, betul Bang. Ada yang lain, jadi kata sola scriptura itu salah. Ya. Tewas. Dan kalau mereka memutlakan sola scriptura tanpa tradisi suci para rasul, maka mulai sekarang tidak usah lagi kita merayakan hari Natal. Karena hari Natal tidak ada perintahnya dalam Alkitab. Ya kan? Yang ada adalah penjelasan dua tokoh bapak gereja. Yang satu Clemens dari Alexandria, yang satunya Yohanes Chrysostomus pada sekitar abad kedua ketiga. Itu yang menjelaskan pada kita bagaimana menghitung perayaan Natal. Tapi itu pun tidak ada hitungannya dalam Alkitab. Jadi, ya terkait dengan Bunda Maria juga, banyak juga yang tidak selalu harus tertulis. Karena apa? Tradisi suci para rasul. Ingat. Ya, ingat, tradisi suci para rasul itu termasuk perayaan Natal. Jadi kalau ada yang tidak merayakan Natal di luar Katolik, Pak RT, saya justru bersyukur. Berarti mereka sudah sungguh-sungguh menjalankan sola scriptura. Gitu. Iya, saya paham. Mantap itu. Sama juga. Kalau ada yang mengatakan ajaran Katolik tentang Maria diangkat ke surga, yang mengutip kitab Wahyu 12, dan kemudian mengutip tradisi lisan para rasul lalu dikatakan itu penyimpangan terhadap Alkitab, ya saya bersyukur juga karena Anda lebih baik tidak usah meyakini apa yang memang sama sekali tidak ada di Alkitab. Kasihan Anda nanti kalau ditanya, ya. Oke, meskipun ya apa yang diajarkan dari para rasul itu, tradisi-tradisi itu selalu terkait dengan Alkitab itu. Nah, terkait dengan Bunda Maria, ya. Lanjut. Tadi beberapa bapak gereja yang hidupnya tahun 100-an ya, 100, Justinus tadi tahun 100, ya. Irenaeus tahun 180. Kemudian ada Tertullianus, ada Polikarpus dan lain-lain. Ya, ada bapak-bapak gereja yang menceritakan soal bagaimana Bunda Maria menjadi Hawa yang baru ataupun teman sekerja Allah atau rekan sekerja Allah. Itu sangat jelas, data-data mereka itu sangat akurat, ya. Ya, terkait iman yang diyakini oleh gereja perdana soal Bunda Maria. Anehnya, ada manusia yang tidak meyakini itu. Ya. Tapi anehnya lagi, ya, tentang Bunda Maria itu dalam kitab suci banyak. Makanya ada satu buku yang menulis Terberkatilah Engkau, Perspektif Gereja Protestan tentang Bunda Maria. Penulisnya adalah Robert Gaventa dari Amerika. Ada beberapa tulisan yang sangat menggelitik buat saya. Jadi ada kata-kata seperti ini. Mohon maaf kalau saya harus menyebut teman-teman di luar Katolik. Dia mengatakan begini. Pada saat-saat tertentu, gereja Protestan hanya mengingat Maria saat itu. Contoh, pada saat Natal. Pada saat Natal. Itu pun kalau ingat pada saat Natal.
Kemudian pada saat menyanyikan lagu-lagu Ave Maria, itu pun kalau menyanyikan, artinya apa? Telah begitu lama Bunda Maria menjadi tokoh sejarah yang terlupakan, ibarat seorang pahlawan yang dilupakan itu. Maka saya tadi bertanya ketika di awal, di pertengahan, apakah Anda besok merayakan Natal tanpa Bunda Maria? Mungkinkah? Mari kita berpikir. Silakan Pak RT. Oke, betul tuh Bang. Memang begitulah ya yang kita ketahui semua. Kemudian saya sampaikan juga bahwa ketika Alkitab menceritakan tentang Abraham, sepertinya semua orang Kristen itu terkesima, ya, hanya dengan sebuah iman kepada Allah, kemudian mereka langsung percaya bahwa Abraham orang yang beriman. Ya. Lebih jauh disampaikan bahwa memang Abraham pilihan, sehingga ia menjadi bapak bangsa. Sekarang tipologi itu di mana? Nah, orang-orang sementara melihat ketika Yesus dipaku di kayu salib mengatakan, anak ini ibumu, apakah itu tidak sama? Apakah itu berbeda? Tuhan kita yang tergantung di kayu salib sedang menyatakan bahwa inilah Abraham yang baru. Ketaatannya loh ya. Ketaatannya ia mengandung sang putra sampai menuntunnya kepada misinya mengorbankan diri di kayu salib. Ketaatan sang bunda luar biasa Bang. Itu yang saya ingin sampaikan tentang kaitan iman ya, teladan iman. Kemudian perihal yang kemarin juga kisahnya, ceritanya tentang masalah yang sama tadi Bang, tentang Maria tetap perawan itu ya. Kita sudah jelaskan memang. Tetapi perlu saya tambahkan juga pemikiran logisnya. Jadi di mana-mana di dunia ini kata perawan itu diidentifikasikan dengan aktivitas intercourse ya. Jadi kalau dianggap perawan itu berarti orang atau seorang gadis yang belum pernah disentuh oleh lelaki. Itu artiannya. Sehingga dari situ kita tahu dulu pengertian perawan. Nanti suka kacau gitu loh Bang. Nanti akhirnya ke ia pun melahirkan yang lain. Saya perawan atau perjaka? Bisa dikatakan perawan kalau memang dipaksakan begitu. Tapi kan jauh lebih kata perawan itu kepada genus atau jenis kelamin perempuan ya. Kalau laki-laki perjaka Bang. Nah itu yang dua hal ya, tentang ketaatan imannya sama dengan Abraham. Kemudian istilah perawan itu hendaknya ditafsirkan dulu yang artinya secara literal ia belum pernah disentuh lelaki. Nah itu akan merujuk ke tipologi. Kalau nanti ada dua poin berikutnya adalah membahas apakah ia juga melahirkan anak-anaknya yang lain. Nah itu baru masuk ke yang sudah dijelaskan oleh Bang Gea dan kawan-kawan ya, gitu. Kemudian Bang, saya ingin menyampaikan bahwa kalau tentang penyelenggaraan ilahi ya, hal ini tentang penyelenggaraan ilahi. Kita juga akan menyampaikan bahwa ketika Maria ditunjuk akan melahirkan sang penebus, tentu harus satu paket kepercayaan itu. Maka gereja memberikan satu pernyataan lagi bahwa Maria itu dikandung tanpa noda. Saya sangat setuju, sangat yakin. Mengapa? Mustahil Bang, penyelenggaraan ilahi itu seperti kayak ya gimana nanti deh, seolah-olah kayak begitu. Tidak.
rancangan Tuhan sungguh sempurna, sehingga ia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kitalah yang dididik untuk mengerti penyelenggaraan ilahiyah itu misteri seperti itu. Nah, permasalahannya memang kembali ya sebagai manusia, apalagi ada teologi modern, karena sudah penuh semua doktrin dan dogma sebagai pernyataan iman gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, maka mereka terlempar keluar, sehingga akhirnya mereka harus anti Katolik, asal bukan Katolik, hingga seperti doktrin-doktrin yang tadi akan mereka tentang. Begitu dulu Bang. Saya kembalikan lagi Bang Gia. Oke, terkait yang dibahas oleh Pak RT, ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mereka itu sudah tercerabut dari sumber tanda petik reformator itu. Itu yang perlu dipertanyakan dan ditegaskan. Karena apa? Para reformator ya terkait dengan apa yang Pak RT bahas tadi tentang Bunda Maria sebagai perawan. Hampir semua reformatornya Protestan itu mengakui itu. Ya. Tapi pertanyaannya adalah masih layakkah mereka disebut sebagai pengikut reformator itu? Saya bilang, kalau mereka mengatakan saya pengikut itu kepura-puraan. Apalagi pakai baju mirip-mirip Luther. Alah, itu pura-pura. Itu pura-pura. Karena apa? Ajaran Martin Luther, ajaran Calvin, ajaran Zwingli, ajaran John Wesley mengajarkan bahwa Bunda Maria tetap perawan, baik setelah ia melahirkan, sebelum ia melahirkan. Ia tetap murni dan tetap perawan. Mengapa keyakinan akan keperawanan Bunda Maria ini penting? Ya, salah satunya adalah Allah menguduskan Maria sebagai tabut perjanjian baru. Di mana dalam tabut perjanjian lama berkenan firman Allah berdiam, tongkat Harun, roti mana, di situ disimpan firman Allah bersama tongkat Harun dan mana dan juga loh batu, firman Allah disimpan di situ, dan tabut perjanjian itu dihormati bahkan diarak oleh orang Israel kemana-mana. Sekarang tipologinya atau penggenapan dari tabut perjanjian lama itu siapa? Bunda Maria. Kenapa? Kok bisa? Sederhana. Dalam rahim Marialah berdiam firman Allah yang kudus itu. Maka tidak mungkin Bunda Maria seorang yang kotor. Kalau dia seorang yang tidak kudus, belajar lagi kitab suci. Bagaimana Tuhan itu? Apakah dia kudus atau suci atau tidak? Karena dia suci, justru mengharuskan yang dia tempati itu suci. Maka Yesus selalu mengatakan, hendaklah kamu kudus, sama seperti Bapa dan aku adalah kudus. Ya. Nah, itu kenapa, poin pertama, kenapa Bunda Maria harus dan diyakini sebagai perawan, baik setelah melahirkan dan juga sebelum melahirkan. Karena dia adalah tabut perjanjian baru. Jadi firman Allah masuk ke dalam dirinya. Ya, tidak mengurangi apapun dari diri Bunda Maria. Firman Allah yang adalah Yesus keluar dari Bunda Maria tidak menghilangkan apapun dari Bunda Maria. Sebagaimana Bunda Maria mengandung dengan istimewa, dengan mujizat, demikian juga ketika dia melahirkan. Mujizat itu pun terjadi. Tidak merusak apapun dari dirinya. Karena apa? Karena dia penggenapan dari tabut perjanjian lama, di mana orang Israel mengaraknya sambil joget-joget Daud. Ya, bahkan orang yang menyentuh tabut perjanjian itu bisa mati, Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama, kalau tidak salah saya agak lupa, namanya Uza. Ya. Dia coba memegang tabut perjanjian itu. Dia mati. Ya, dia mati. Betapa sucinya. Padahal itu benda mati. Bapak Ibu, ya, kotak benda mati di dalamnya ada firman Allah, ada tongkat Harun, ada mana.
diangkut dan diarak kemana-mana. Ini juga menjadi tipologi bagaimana orang Katolik menghormati Bunda Maria. Maka jangan heran kalau ada orang Katolik mengarak patungnya Bunda Maria. Kenapa? Tipologinya Bunda Maria tabut perjanjian baru. Dihormati. Pengertiannya di sini yang sering disalahpahami. Seolah-olah kita nyembah patung. Ubah dulu isi otak Anda, baru Anda bisa pahami soal tabut perjanjian tadi. Ya, itu yang pertama. Kalau kurang-kurang nanti ya berikutnya kita bahas soal tabut perjanjian Bunda Maria sebagai tabut perjanjian ya Pak RT ya. Iya. Oke. Yang Saya kedua. tambahkan Bang. Oh silakan. Oke. Gimana Pak RT? Iya silakan Bang, lanjutkan. Yang kedua. Oke. Yang kedua. Oke. Saya lama-lama bisa jadi penceramah yang ada humor-humornya sedikit. Saya itu lagi belajar Pak RT, seperti Romo siapa yang lucu-lucu itu. Oke lah, saya lanjut dulu. Yang kedua, kenapa Bunda Maria disebut tetap perawan setelah dan sebelum ia melahirkan? Yang kedua adalah Maria telah mempunyai nazar atau kaul untuk tetap perawan seumur hidup. Dibuktikan dengan apa? Maria telah bernazar. Dibuktikan dengan apa? Ketika malaikat Tuhan datang kepada Bunda Maria, kata Santo, ya ini Gregorius dari Nisa, ya, ketika Bunda Maria dikunjungi oleh malaikat Tuhan, Bunda Maria kaget. Hah? Kok aku bisa mengandung? Kok aku bisa melahirkan anak? Aku kan belum bersuami. Pemikirannya manusiawi, ya kan? Manusiawi. Pertanyaannya, kenapa dia harus kaget kalau dia akan menjadi suaminya Yusuf? Tidak harus kaget seharusnya. Secara kodrat ya jadi ibu. Gitu ya kalau dia punya anak selanjutnya. Ngapain kaget-kaget? Udah. Itu ya. Oke. Jadi ya. Bunda Maria sendiri telah bernazar kepada Tuhan. Kepada Allah. Ya. Ingat kata nazir. Nazir Allah. Seorang nazir Allah itu yang dikisahkan namanya Simpson, dia rambutnya panjang, dia tidak potong-potong. Ya, ini contoh ini saya beritahu saja. Tidak potong-potong rambut itu. Kalau dia potong, hilang kekuatannya. Oke, itu saya kasih contoh saja. Contoh nazir dari kata nazar itu dari kata nazir ya. Oke, sok tahu saya. Oke. Jadi tapi memang tahu Pak RT. Oh iya. Ya. Kadang juga tahu Pak RT, padahal ini pelan-pelan juga jangan salah ini. Jadi Bapak Ibu, harusnya kalau Bunda Maria akan menjadi ibu secara kodrat, seharusnya dia tidak kaget ketika malaikat datang kepadanya. Justru karena dia kaget ketika malaikat datang kepadanya, maka disitulah Bunda Maria mempunyai kaul, yaitu atau nazar. Dan ingat, Tuhan memilih Yusuf itu bukan memilih dia supaya menikah dengan Bunda Maria dan melahirkan anak-anak yang lain. Ingat itu. Pertama-tama dan utama kenapa Yusuf dipilih oleh Tuhan menjadi tunangan Bunda Maria, kurang lebih ada dua. Yang pertama, menjadi bapa pelindung dari Yesus dan Bunda Maria. Dengan adanya Yusuf, Bunda Maria tidak difitnah. Yesus tidak dibunuh oleh Herodes. Karena apa? Karena mereka pergi jauh ke Mesir. Ketika mau dibunuh, ada seorang laki-laki bernama Yusuf mendampinginya. Yang lainnya apa? Santo Yusuf tentunya secara manusiawi mendidik Yesus. Dan menjaga keluarga itu sehingga tidak difitnah, tidak dikatakan kata-kata yang buruk tentang keluarganya. Tapi tujuannya bukan supaya nanti kamu Yusuf, nanti kalau kamu menikah ada keturunan selanjutnya. Ini sangat jauh pengertian ini. Ini sangat Maria Ozawa sekali. Ya.
dan sangat Sugiono sekali tujuannya. Oke? Kalau begitu tujuan Allah, ya ngapain dipilih Bunda Maria sejak awal mula dunia itu, sejak di Nabi Yesaya ngapain dipilih? Tidak Ya. perlu dipilih, toh dia jadi istri orang, ya. Oke. Jadi ada nazar atau nazir, ya. Ada nazar dari Bunda Maria, dan keterpilihan Yusuf itu mempunyai tugas yang bukan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang di luar sana, ya. Boleh banyak Pak RT? Boleh. Silakan. Yang ketiga. Saya juga nanti balas ini banyak, Pak. Ini saya harus siap. Yang Enggak. Kenapa Bunda Maria diyakini baik oleh Gereja Katolik dan pendiri Protestan? Karena yang ketiga adalah keperawanan Maria juga melibatkan keperawanan Yusuf suaminya. Santo Hieronymus mengatakan bahwa Santo Yusuf itu tidak akan berani mengganggu Bunda Maria karena mengetahui bahwa Roh Kuduslah yang telah menaungi dia saat Sang Kristus menjelma menjadi manusia. Jadi Santo Hieronymus mengatakan, Santo Yusuf itu sangat menghormati Bunda Maria, dan Santo Yusuf itu tahu tugasnya apa, mengerti tugasnya apa. Ya. Oke, itu yang ketiga. Karena ada yang bunyi-bunyi di sana, kok dia seperti nyebut 3 ya? Oh itu, iya. Emang di pinggir sawah Bang. Oh begitu. Waduh. Iya. Hati-hati Pak RT. Mencari kunang-kunang. Lanjut. Ya. Oke, tetap semangat dalam tugasnya Pak RT. Ya. Oh iya. Oke, yang keempat. Keperawanan Maria inilah yang semakin menunjukkan kealahan Yesus. Jadi Bapak Ibu, penekanan soal keperawanan Maria, mengapa pendiri gereja Protestan mendukungnya? Karena itu terkait penekanan atas kealahan Yesus. Menurut Santo Agustinus, ya, Yesus yang datang dengan maksud untuk memulihkan manusia dari kerusakan dosa dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, malahan merusak keutuhan ibunya sendiri pada saat kedatangannya, maka kedatangan ke dunia tidak mengganggu keperawanan ibunya, sama seperti ketika kebangkitannya, Yesus juga tidak merusak pintu-pintu yang terkunci. Oke? Bagaimana itu maksudnya? Maksud dari Santo Agustinus mengatakan begini, Tuhan Yesus datang itu kan memulihkan, memperbaiki yang rusak, bukan merusak yang sudah baik. Nah itu maksudnya. Oke? Sama seperti ketika dia bangkit, ketika dia masuk ke dalam ruangan yang ada muridnya, di situ dia tidak ketok pintu dulu. Halo, tolong dibukakan dulu pintunya. Tidak, dia lewat begitu saja. Demikian pula lah ketika Yesus dikandung dari Roh Kudus, masuk dalam rahim Bunda Maria, tanpa dia mengetuk apapun dari bagian tubuh Bunda Maria. Sama pula ketika dia dilahirkan secara ajaib. Maka diberikan analogi ketika Yesus bangkit, lalu menampakkan diri pada para murid, datang kepada mereka yang sedang berkumpul, lalu dia melewati pintu itu tanpa merusak apapun dari pintu itu. Oke, satu lagi Pak RT ya. Satu lagi. Lanjut Bang, lanjut. Oke. Yang kelima, fakta dalam Injil menyatakan bahwa tidak mungkin Maria mempunyai anak-anak selain Yesus. Seperti penjelasan saya sebelumnya Bapak Ibu. Di sana ada juga yang bernama Maria sekitar 4. Ada Maria istri Kleopas yang punya anak menjadi uskup Yerusalem. Ada Maria Salome istri Zebedeus yang punya anak yaitu Yohanes Penginjil dan Yakobus. Ya. Ada juga Maria Magdalena dan Maria yang lain, asalkan jangan Maria Ozawa, nggak ada dalam kitab suci itu. Yang selanjutnya, pada saat Yesus hilang di bait Allah Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah itu, tidak dikisahkan adanya adik-adik Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, usia Yesus kan 12 tahun. Berarti adik-adiknya berapa kira-kira? Berarti di bawah 12 tahun. Adik-adiknya kemana? Ketika bapak ibunya pergi ke sana kemari, adiknya kemana? Lalu ketika mereka pergi ke bait Allah, kemana adiknya? Tidak ada ceritanya. Ya,
Tidak ada ceritanya. Oke? Lalu ketika Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes murid yang dikasihinya, kemana saudaranya? Tidak ada kisahnya. Ya. Kalau seandainya dia mempunyai adik-adik ketika mereka ke bait Allah, ya, seharusnya ketika Yesus wafat, adik-adiknya itulah yang mengurus ibunya, bukan orang lain. Ternyata tidak ada buktinya sampai sekarang. Betul. Bahwa Yesus punya saudara. Nggak ada buktinya. Kitab suci pun tidak berbicara itu. Kecuali spekulasi teolog-teolog modern dari denom-denom tertentu. Padahal Martin Luther, Zwingli, Calvin, dan Wesley itu meyakini hal yang sama yang diyakini oleh gereja Katolik yang kudus, Katolik, dan apostolik. Ya. Betul. Oke. Silakan Pak RT. Ya, luar biasa ya penjelasan Bang ya. Itu saya kaitkan dengan yang saya sampaikan tadi, Bang. Penyelenggaraan ilahi ya. Jadi kita sebagai Katolik selain dari bangga harus memang percaya penyelenggaraan ilahilah yang berlangsung. Jangan sampai termakan doktrin kebingungan orang lain. Mengapa? Pertama, dia sudah menentang bahwa Allah penyelenggara segalanya. Mereka akan otomatis itu menentang hal itu. Sebab dengan menentang Maria sudah disiapkan, dikandung tanpa dosa, dogmanya, mereka sudah melawan penyelenggaraan ilahi. Itu. Yang berikutnya, saya menambahkan pernyataan Bang Gea. Ada satu misteri, Bang, di dalam Injil yang belum berhasil saya dapatkan ya, tetapi misteri itu saya bagikan. Bagaimana penyelenggaraan ilahi itu sangat misterius. Terlihat ketika keluarga kudus kembali dari pengasingan di Mesir, pengasingan, apa Bang namanya Bang? Pengungsian gitu ya, pengungsian dari Mesir. Bisa pembuangan, bisa pengasingan, ya. Oke. Kemudian kembali ke Yerusalem, ya. Setelah itu nampak sekali bahwa Yusuf atau Yosef, Santo Yosef, tidak lagi diceritakan. Nah, itu misterinya Bang. Yang saya belum berhasil juga sih untuk mencari tahu dari kisah yang berwibawa ya, tradisi-tradisi. Sebab Injil tidak menceritakannya. Nah, itulah yang saya maksudkan, penyelenggaraan ilahi itu adalah rancangan yang luar biasa. Kita boleh mengimani seperti itu. Bukan dalam konteks dasar tebak-tebakan denominasi lain. Langsung menentang, asal punya logika, seolah-olah pendapatnya udah paling benar. Ternyata justru dengan cara memandang perjalanan Maria ini tadi, kita semakin dapat nih clue-cluenya tadi ya, udah kita jelaskan. Sekarang saya masuk Bang, penyelenggaraan ilahi tadi, ya, dengan menyampaikan sebuah cerita dulu nih prolognya ya. Ketika dulu saya berkunjung ke salah satu channel, ada seorang Protestan. Dia dengan semangat membaranya menjelaskan tentang apa upah manusia nanti di surga. Wah, luar biasa loh. Wah, semua dia jelaskan begitu ya. Lalu tergelitiklah saya dengan pernyataan dia tentang kita nanti mendapat mahkota, katanya. Wah, pertemuan baru nih buat mereka, gitu kan? Sebab teologinya bertentangan dengan itu, bahkan tidak menceritakan hal itu sama sekali. Karena saya tahu ya denomnya, mungkin denomnya ada yang menyatakan itu, tapi karena sudah sedemikian banyaknya, maka orang yang menceritakan tadi itulah yang saya sampaikan, tidak ada doktrinnya dia seperti itu. Tapi dia sudah melanggar loh doktrinnya dengan menceritakan bahwa dia manusia yang percaya Yesus akan mendapat upah, yaitu mahkota di surga, katanya. Tertawa saya menceritakan hal itu. Di sini saya angkat menjadi tema
Maria diangkat ke surga tidak polosan loh ya. Tetapi kita jauh lebih lagi yakin karena sudah menjadi doktrin, selain diangkat, Maria juga dimahkotai di surga. Oh, lengkap kan? Sehingga jelas bahwa penyelenggaraan ilahiyah itu berlangsung terhadap Maria komplit sampai diangkat ke surga dan dimahkotai di sana. Saya kaitkan cerita tadi sengaja kenapa? Dia mulai percaya loh bahwa kita dimahkotai katanya di surga. Tapi dia menentang dogma pengangkatan Maria, apalagi dogma Maria Bunda Allah, kemudian Ratu Surga, dan Maria dimahkotai di surga. Itu mereka tentang. Tapi dia mengajarkan sendiri bahwa manusia itu diberi upah, bahkan diberi mahkota di surga. Nah, belepotan kan pengajarannya. Tuh. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, saya sudah di posisi ujung itu Bang ya, karena semua dokternya sudah saya keluarkan itu. Nanti kalau nggak ada, mohon masukan ya, apalagi yang belum dibahas. Tapi jelas buat kita sekarang bahwa penyelenggaraan ilahiyah itu sangat misteri dan luar biasa. Tetapi dengan kacamata Katolik, sebenarnya itu sudah dibukakan oleh Allah. Masalahnya di pihak yang lain menentang. Nah, ini yang sedang kita bicarakan pertentangannya. Tetapi kita harus setuju, kita harus yakin. Demikianlah gereja memberikan doktrin dan dogma, demikianlah gereja memandang keseluruhan penyelenggaraan ilahiyah yang sudah disampaikan melalui kisah-kisahnya dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari tipologi sampai penggenapan, dan segala sesuatunya yang sudah berlangsung ketika Yesus hadir di bumi. Itu yang dipandang gereja secara tepat. Doktrin-doktrin tadilah yang mengalir untuk menggiring umat mempercayai, mengimani, bertumbuh dengan cara pandang gereja. Yuk, yang masih belum yakin tentang doktrin-doktrin tadi, gali lagi. Ini kesempatan. Tetapi ketika lebih jauh lagi memandang doktrin itu dengan segala hal yang holistik dan komprehensif, kita punya satu kebanggaan akan iman tadi. Kita harus pertahankan doktrin-doktrin itu, pengajaran itu. Di luar itu palsu semua. Bahkan tidak menjawab apapun. Bahkan keliru menyampaikan. Tetapi kita yang dalam pengajaran gereja Katolik jelas memiliki itu semua. Itu Bang dari saya. Untuk tanggapannya, saya lempar lagi ke Bang Gia. Silakan. Baik, Pak RT, kita sampai pagi. Terserah Bang Gia deh. itu kayaknya buat saya juga udah terakhir Bang ya, karena doktrin dogmanya dulu yang saya sampaikan, termasuk pengantarnya. Silakan. Oke, berarti kita mungkin 1-2 putaran lagi berarti ya. Siap. Oke. Baik. Ya, oke. Walaupun kita ini sedang panas sampai tokeknya katanya panas karena katanya Pak RT. Saya siram bir Bang. Iya. Jadi sambil kita melihat ada tokek yang panas, ya kita lanjut dulu. Ya, jadi begini. Kurang lebih ada 4 dogma tentang Bunda Maria dalam Mariologi. Itu semua bercerita tentang dan terkait dengan Yesus. Bunda Maria tidak apa-apa atau bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Saya harus katakan itu. Ya. Karena semua gelar yang dia dapatkan, penghormatan yang kita berikan padanya, itu terkait dengan Yesus. Contoh. Ya. Tadi Pak RT menyinggung soal mahkota. Ya. Kenapa Bunda Maria memperoleh mahkota kehidupan? Dan kalau kita baca, Bapak-bapak gereja menerjemahkan Wahyu 12 ayat 1, ya, melihat perempuan di langit gitu ya, di Wahyu itu bermahkotakan 12 bintang ya. Menafsirkan bahwa itu adalah Bunda Maria. Oke? Menafsirkan bahwa itu Bunda Maria. Ada sedikit yang juga menafsirkan itu adalah 12 suku Israel dan lain-lain ya.
Tapi dikatakan bahwa kalau itu Israel yang dimaksud, maka harus spesifik. Karena di situ ada juga yang melahirkan seorang gembala segala bangsa. Tadi saya sudah jelaskan itu. Maka pasti yang dimaksud adalah Bunda Maria. Mengapa dia memperoleh mahkota kehidupan? Apakah ada dalam kitab suci? Oh ada, banyak. Dikatakan bahwa pada akhir hidup kita kalau kita setia, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Ya, tiap orang oleh Allah. Maka Bunda Maria yang duluan menerima mahkota itu ketika dia diangkat ke surga. Ingat loh, Bunda Maria bukan terangkat ke surga, tapi diangkat. Oke? Diangkat dan terangkat beda. Makanya kalau Yesus pakai katanya Yesus terangkat ke surga. Ya. Bukan diangkat. Kalau Bunda Maria diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Diangkat. Berarti ada penyebabnya. Oke? Ada penyebabnya sehingga dia terangkat. Yaitu penyebabnya yang pertama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya. Bukan karena semata-mata kekuatannya, kehebatannya, tapi karena Yesus sendiri dan karena apa yang sudah dia buat di dunia ini selama hidupnya. Bunda Maria seorang yang taat, setaat-taatnya. Saya tidak bisa menyebutkan apa kata-kata yang paling tepat untuk itu. Tapi Bunda Maria itu setaat-taatnya. Dia melaksanakan perintah kehendak Allah sampai akhir hayatnya. Sampai dia mendampingi juga Yesus ketika sampai akhir hayatnya. Ya, di atas kayu salib. Itulah iman yang sesungguhnya. Maka tadi di dalam penjelasan saya, ada yang dikatakan begitu. Dikatakan begini, kita yang beriman kepada Yesus, kita tidak hanya mengimani kemuliaannya, tapi juga ikut ambil bagian dalam penderitaannya. Jadi jangan hanya beriman kalau happy-happy saja. Giliran susah, lupa Tuhan. Atau tidak mau lagi percaya sama Tuhan karena susah. Saya mau menyampaikan apa. Jadi maksud saya begini. Bunda Maria dalam segala kesedihan, kegembiraan hidupnya sudah disimpulkan oleh Simeon dalam kata-kata apa? Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itu kata-kata Simeon. Lalu apa yang dilakukan Bunda Maria? Menyimpan perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ya. Betapa luar biasanya Bunda Maria. Pedang aja menembus jiwanya, dia simpan merenungkannya. Ya. Kalau kita mungkin sudah lari duluan. Ya. Nah, Bapak Ibu, pentinglah kita mengakui dogma-dogma tentang Bunda Maria ini. Penting. Terkait dengan iman dan keselamatan. Terkait juga. Karena apa? Contohnya, dogma Maria Bunda Allah. Kalau kita tidak mengakui Maria sebagai ibu Tuhan, maka juga kita menolak kitab suci yang mengatakan itu. Dan dengan kata lain, kita juga menolak ketuhanan Yesus seperti Nestorius. Aliran sesat yang muncul pada abad keempat. Dogma Maria diangkat ke surga contohnya. Apa kaitan dengan keimanan kita? Kaitannya adalah bahwa ada pengharapan atas kebangkitan dan ada pengharapan bahwa orang yang beriman akan dimahkotai. Ya, bahasa kerennya itu apa ya? Jadi apa yang terjadi dengan diri Bunda Maria sebenarnya gambaran yang akan terjadi dengan diri kita. Itu. Jadi semua dogma-dogma itu tidak ada satupun yang keluar dari keterkaitan dengan Yesus. Oke. Sampai di situ dulu Pak RT. Iya. Mantap Bang. Ya. Apa, giliran saya kah? Hah? Giliran saya kah? Atau closing statement atau gimana? Giliran Pak RT kalau tidak sedang membuat kopi. Ya, nambahkan sedikit aja. Itu pun repetisi ya yang tadi disampaikan di depan. Jadi kalau memang untuk menjawab
Maria Mediatrix dan Co-Redemption itu memang harus menyeluruh dulu ya. Sehingga kita sudah mendapatkan poinnya, maka semakin memperjelas bahwa doktrin dan dogma itu tepat ya. Kita tadi udah bahas seperti apa Maria, bagaimana tentang imannya, perilakunya, kehidupannya, sejarahnya, bahkan menyinggung penyelenggaraan ilahi terhadap Maria itu sebuah misteri yang memang harus diselenggarakan oleh Allah sendiri dan kita tidak bisa menentangnya, dan kita imani apa yang berlanjut, apa yang terjadi kemudian terhadap kehidupan Maria, bahwa ada doktrin selanjutnya tentang Maria diangkat ke surga, menjadi ratu surga, bunda Allah, dan seterusnya tadi. Itulah yang membuat khasanah itu apa nama istilahnya khasanah itu ya. Jadi perbendaharaan iman kita bertambah. Mereka yang tidak punya dasar-dasar atau belum mengetahui dasar-dasarnya, dengan penyampaian ini bisa sudah mulai menggali lagi secara lebih mendalam terkait dengan Maria. Sehingga iman Katolik yang menghormati Maria itu tidak berlebihan. Semua berdasar kepada kitab suci dan pengajaran. Juga tafsir yang mendukung iman kekristenan. Dan juga tidak ada keraguan lagi ketika semua dipertanyakan oleh mereka yang tidak mengimani, tidak mempercayai hal itu. Nah, karena itulah memang bentuk ketika iman menjadi satu pilihan, serangan dari yang lain pasti ada. Nah, kita sudah sampaikan tadi juga bahwa pengajaran kita itu memang akan selalu mendapat kontra dari pihak lain. Tetapi kita dengan mudah menjelaskan, mengkonternya, kemudian mematahkan hal itu dengan apa yang sudah kita pelajari ya, atau kita dapatkan dari gereja sebagai satu pengajaran tunggal. Kemudian penyelenggaraan ilahiyah tidak perlu lagi menjadi kalau dibilang misteri ya memang tetap misteri, tapi maksud saya kita sudah mendapat gambaran ya, setidaknya itu samar-samar dari hal yang misteri bagi kita, tetapi Allah sebenarnya sudah membuatkannya demikian, merancangnya demikian. Maka bentuk iman kita sekarang tidak lepas dari hal itu tadi. Apa yang dipercaya oleh kita adalah hasil dari menafsir, menangkap maksud dari penyelenggaraan ilahiyah dari Allah sendiri. Demikian Bang Gea, sementara Bang. Oke, apakah itu sekaligus closing statement Pak RT atau sekali lagi? Boleh. Closing aja tadi sekalian Bang. Cukup saya Bang. Oke, baiklah. Ya, supaya kita bisa bobo cantik, maka saya juga closing statement. Jadi begini, Bapak Ibu dan teman-teman yang menonton ini ya, seperti yang saya katakan di awal bahwa Bunda Maria disebut sebagai mediatrix, disebut sebagai co-redemptrix, itu semua gelar-gelar itu tidak terpisah dari perannya yang terkait dengan Yesus. Ya, saya mungkin akan menjelaskan beberapa poin saja. Contoh, Maria disebut sebagai mediatrix. Itu bukan berarti bahwa Bunda Maria itu menggantikan Yesus atau melebihi Yesus. Maria menjadi mediatrix. Yang pertama, karena ia bersedia untuk melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Maka dia disebut sebagai Maria Mediatrix. Yang kedua, dia disebut sebagai Ibu Tuhan ataupun Ibu dari Penebus atau Ibu Penebus. Yang dimaksud dan ditekankan di situ adalah bahwa Yesus adalah Sang Penebus dan ibunya bernama Maria. Yang ketiga, Bunda Maria menjadi pendoa bagi kita atau pengantaraan bagi kita dalam iman Katolik. Bukan berarti bahwa
apa yang disampaikan kitab suci, satu-satunya pengantaraan adalah Yesus, bukan berarti menggantikan Yesus dengan kita mengatakan bahwa Bunda Maria sebagai pengantara kita, bukan. Tadi saya kasih contoh sederhana, di dunia ini pun kita banyak memakai pengantara. Minta doa sama si A, sama si B, sama si C, sama si Z. Ya, minta doa sama pendeta, sama pastor, sama saudara. Kata lainnya dari minta doa ke mereka apa? Menjadi perantara doa kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Kenapa harus minta ke Dia? Nah, dalam konteks itulah iman Katolik melihat Bunda Maria sebagai orang kudus yang satu persekutuan dengannya, yang bisa saling mendoakan. Sehingga Gereja Katolik meyakini Bunda Maria sebagai pengantara di situ bukan pengantara satu-satunya, tapi pengantara sekunder. Seperti Anda meminta doa kepada ibu Anda, kepada sahabat Anda, kepada pacar Anda, meminta didoakan, itulah yang disebut pengantara sekunder. Bukan berarti mereka jadi pengantara lalu Tuhan Yesus digantikan yang jadi pengantara satu-satunya, bukan begitu. Itu pemahaman yang konyol sekali, ya. Itu yang terkait dengan mediatrix. Dan juga sekarang masuk ke co-redemptrix. Co-redemptrix itu kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus, yaitu kawan sekerja Allah atau rekan sekerja Allah. Maria diyakini sebagai co-redemptrix. Itu juga ada dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu. Tuhan mengajak manusia menjadi co-redemptrix. Di mana itu? Ketika Tuhan Allah memerintahkan manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala macam binatang yang hidup. Dan seterusnya. Apa artinya di situ, Bapak Ibu? Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasanya nggak sama dengan Tuhan tentunya. Kuasanya terbatas. Itu artinya apa? Dia mau kita menjadi rekan sekerjanya merawat bumi ini. Apakah kita boleh dikatakan juga co-redemptrix? Ya karena itu suatu ajaran yang terkait dengan Bunda Maria, ya saya tidak mengatakan boleh. Tapi dalam perkataan lain, kita juga adalah kawan sekerja Allah, rekan sekerja Allah dalam merawat bumi ini seperti perintahnya ketika menciptakan dunia ini. Yang lain lagi, sakramen perkawinan. Tadi perintahnya beranak cuculah, sakramen perkawinan ada. Itu karena kita adalah co-redemptrix Allah, rekan sekerja Allah. Ya, kawan sekerja Allah. Untuk apa? Untuk keberlangsungan manusia di dunia ini sehingga tidak seperti di Eropa. Menikah tidak punya anak, besok-besok mereka tua semua mati, udah. Habis manusia. Tidak ada lagi kelangsungan hidup. Saya kasih contoh ini untuk menunjukkan contoh bagaimana Gereja Katolik memberi gelar kepada Bunda Maria sebagai co-redemptrix. Artinya apa? Bunda Maria rekan sekerja Allah ketika dia bersedia menerima apa yang Tuhan tugaskan kepadanya untuk dijalankan. Melahirkan Yesus, ya tentunya yang segera dan beberapa saat yang akan datang ini kita rayakan. Ya. Kemudian dalam perjalanan pewartaan Yesus, Bunda Maria selalu ada di sana, menyaksikan putranya. Ya, rekan sekerja, seperti di perkawinan di Kana. Dia ada di sana ketika kehabisan anggur. Ketika Yesus wafat di atas salib, dia ada di sana. Itu kenapa disebut sebagai co-redemptrix. Dan masih banyak hal yang lain yang dilakukan oleh Bunda Maria. Sehingga dia layak disebut rekan sekerja Allah atau kawan sekerja Allah. Dan saya katakan tadi, kita pun dalam konteks tertentu
adalah termasuk kawan sekerja Allah, rekan sekerja Allah. Makanya ada yang namanya sakramen perkawinan, ada yang namanya kita disuruh oleh Tuhan merawat bumi ini. Karena Tuhan sendiri sekarang Anda minta ke Dia, Tuhan, kamu datang ke sini, tolong bersihkan ladang yang kami punya. Ya, belum tentu Tuhan datang. Bisa saja Dia datang untuk memotong rumput-rumput di situ. Enggak, ya Bapak Ibu ya. Makanya kita diberi tugas, ya. Ya, kalau kita memakai pemikiran konyol ya seperti itu, maksudnya nggak mungkin saat ini saya minta Tuhan tolong hari ini saya tidak usah bekerja, nanti tiba-tiba uangnya datang sendiri. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Bekerja di ladang, bekerja di mana, nggak mungkin kalau tanpa kita bergerak, ya. Nah, maka di situ dikatakan kita rekan sekerja Allah untuk merawat bumi itu. Karena Allah sendiri, ya, mungkin Dia bisa menolong kita ketika kita berdoa, tapi tidak mungkin kau bilang saat ini, Tuhan datang sekarang juga. Ya, nggak bisa lah itu ya. Nah, maka diberi tugaslah kepada manusia untuk merawatnya. Begitu, bro and sis yang ganteng dan cantik. Nah, saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu nih kepada kok bro sih? Salah lagi. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua wanita, kepada semua perempuan di seluruh dunia yang mendengarkan YouTube ini. Selamat Hari Ibu. Dari Anda-lah kami menjadi laki-laki sejati. Jika tidak, kami menjadi laki-laki setengah tiang. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik untuk kami. Dan saya memberi kata-kata seperti ini. Bapak Ibu, jika Anda mempunyai anak perempuan, punya adik perempuan, jagalah baik-baik anak perempuan Anda. Jagalah baik-baik adik perempuan Anda. Karena dari merekalah lahir generasi-generasi selanjutnya. Dan menurut ilmu pengetahuan ya, yang saya baru dengar, ya mungkin juga sudah didengar banyak orang, kepintaran seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Oke, kepintaran, kemampuan seorang anak, bakat-bakat seorang anak biasanya diturunkan dari seorang ibu. Bukan berarti saya merendahkan bapak-bapak loh, ya. Saya hanya memberitahu yang saya tahu saja. Bapak-bapak juga, ya. Tapi di sini konteksnya ibu-ibu karena Bunda Maria yang dibahas. Jadi jagalah baik-baik putri Anda. Kalau Anda punya anak perempuan, punya adik perempuan, sehingga dia terjaga sampai dia menjadi ibu yang baik, melahirkan generasi bangsa yang baik, seperti Pak RT. Nah, begitu Pak RT. Silakan Pak RT kalau menyampaikan closing statement. Cukup Bang, ya, cukup. Kalau mau closing saya sekalian pamit nanti langsung turun ya. Silakan Bang. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah yang mau saya sampaikan dalam konteks pembahasan Bunda Maria saat ini. Maka saudari-saudariku perempuan, pandanglah kepada Bunda Maria. Bunda Maria itu contoh perempuan yang sangat luar biasa karena dia tadi saya katakan ya. Dan saya yakin perempuan itu juga begitu ya, maksudnya betapa kuatnya perempuan ya menahan masalah-masalah hidup ya. Ini saya pelajari dari ibu saya sendiri ya. Betapa banyak ruwet masalah-masalah tapi bisa dilewati dengan kata kasih. Bisa dilewati semua ya. Dan Bunda Maria punya masalah tadi ya. Simeon mengatakan, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bunda Maria tidak lari dari situ. Dia menerima, dia mengikuti, bahkan dia melihat secara langsung Yesus disalibkan dengan keji. Dia ikuti. Tidak lari karena apa yang disampaikan oleh Simeon. Hendaknya, termasuk saya juga, termasuk semua kita, dan terlebih-lebih pada konteks ini adalah perempuan, teladanilah Bunda Maria dengan menyimpan segala perkara dan merenungkannya dan tentunya menyampaikannya kepada Allah. Semoga kita diberkati, semoga kita semua tetap semangat dan dalam menyongsong hari Natal yang akan datang, di mana di sana ada peran seorang ibu yang bernama Maria.
Ya, jangan merayakan Natal tanpa seorang ibu. Karena jika demikian, maka pertanyaannya, anaknya lahir dari mana? Dari batang pisang, dari gua batu, dari entah dari mana. Tapi peran seorang ibu sungguh luar biasa. Tidak bisa ditakar oleh apapun. Sekian dari saya.